nama saya Aldo dari 9B, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Adi Agil Hanif, biasa dipanggil Aldi, dari kelas 9G, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mandala Rizkan Syasim, absen 2, kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Farisi, kelas 9G, absen 17. Hai guys, perkenalkan nama aku Alicia Putrana dari kelas 9G, absen 6. Aku Hamiza Zara, absen 15 dari kelas 9. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Sundusia Marin Latif, absen 33 dari kelas 9G. Saya Putri Kinari Oktaviani dari kelas 9G, nomor absen 30. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Okta dan ini teman saya Aldi. Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Sela dan saya orang Batak. Kebetulan saya tinggalnya di Sidoarjo dan saya datang ke sini untuk ingin mengetahui Sidoarjo lebih dalam. Oke, ini terkait Candi Pari. Bagaimana pendapat Anda tentang candi ini dibandingkan dengan candi lain di kawasan Jawa Timur? Candi Pari memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan candi-candi yang lain. Lalu, bagaimana pengalaman Anda selama berada di Candi Pari? Pengalaman saya cukup menyenangkan dan tempatnya sangat indah dan bersih. Kemudian, apa keunikan arsitektur atau desain dari Candi Pari ini? Menurut saya bentuk candi ini unik karena memiliki perpaduan daya arsitektur Hindu dan pengaruh lokal. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan dan fasilitas di kawasan Candi Pari? Menurut saya kebersihan cukup bagus, tapi menurut saya fasilitasnya kurang ditambah aja. Kurang tempat duduk dan tempat area berteduh. Yang terakhir, apakah Anda akan merekomendasikan Candi Pari kepada orang lain dan mengapa? Ya tentu, karena Candi Pari memiliki nilai sejarah yang menarik dan lokasinya juga tidak jauh dari kota. Ya, apakah Anda mengetahui informasi yang cukup tentang sejarah atau budaya terkait Candi Pari? Informasi yang saya dapat cukup, cuman menurut saya bisa ditambah oleh cerita atau legenda dari Candi Pari ini. Ini Candi Pari ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit pada masa Raja Limuruk. Candi Pari ini terbesar, terbaik di Kabupaten Sidoarjo. Candi Pari ini pernah direnovasi selama 5 tahun oleh tahun 94 sampai tahun 2009 atau yang adalah kota Pari. Dan Candi Pari ini dibangun pada intinya sebagai tanda besar atau punya laki-laki yang bernama Pandaran. Kalau Candi itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walangangit karena mereka berdua berjasa ke Majapahit. Kalau Majapahit datang pada kita putih pada sini. Kebetulan yang punya padi itu 2 pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit. Yang sepasang ini jaga pendekan dengan istrinya Nyai Roro Walangangit ini mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Jadi desa Candi Pari sebelum adanya bangunan candi bernama desa Kedungras. Karena prajurit Majapahit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa sepasang ini, dia ditangkap. Setelah ditangkap itu sebelum meninggalkan desa Kedungras untuk yang terakhir kalinya jaga pendekan minta izin untuk masuk ke Lubung Pati. Jadi sebelum ada candi ini adalah Lubung Pati. Istrinya minta izin mengambil air tersebut. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak meninggal. Jadi jaga pendekan saat akan menghilang di tengah Lubung Patinya, istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat dia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi ini. Tempat hilangnya jaga pendekan dinamakan Candi Pari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walangangit dinamakan Candi Pari.
Setelah dibangun di Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembahyang orang Hindu. Jadi ini adalah candi Hindu. Cuma orang Candi Pari nggak ada yang paham Hindu, jadi yang melakukan kegiatan ini dari luar desa Candi Pari. Dan dari segi bangunan Candi Pari ini memang peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit karena waktu pendirian Candi Pari itu terpengaruh dari Campa. Mungkin sekarang jadi negara Kamboja. Jadi waktu pembangunan Candi Pari ini di Campa ada perang saudara, banyak pengungsi Campa yang dikasih tempat pengungsian di sini, jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih yang ikut membangun Candi Pari. Makanya Candi Pari berbeda dengan candi-candi Majapahit lainnya. Dengan ukuran Candi Pari ini panjangnya 16,63 meter dan lebarnya 14,26 meter dengan luas areal 1.300 meter persegi. Dan di depan ini adalah bekas angkutan. Dulu ada dua yang lebih bagus, lebih tinggi dibuka untuk pos saya ini. Itu kalau berdalih mungkin 20 cm ada bekas jalan yang mengarah ke Candi Sumur sebagai bukti Candi Pari sama Candi Sumur itu satu-satu. Ternyata Sidoarjo memiliki banyak sejarah ya, salah satunya Candi Pari ini. Sekian Bapak, terima kasih banyak ya. Permisi kakak, bolehkah saya meminta waktu sebentar untuk wawancara mengenai batik khas Sidoarjo? Silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Sundu dan teman saya ini Baim. Kami dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Maaf, ini dengan kakak siapa? Saya Kak Fetris Ika. Baik kak, bisa dijelaskan mengenai sejarah pembuatan batik yang ada di sini? Jadi kalau batik Sari Kenongo ini tuh berdirinya udah lama banget dari uti saya. Ini saya generasi ketiga. Nah, waktu itu tuh tahun 1997 itu uti saya awalnya ikut buruh batik. Baru setelah itu di tahun sudah lama 10 tahun ikut buruh batik. Setelah itu dia beliau keluar akhirnya mendirikan sendiri. Nah, mendirikan sendiri itu di tahun itu 1997 itu awalnya juga uti sendiri yang bikin sendiri dulu, baru akhirnya setelah banyak pesanan, nah beliau merekrut orang-orang sekitar sini, tetangga, ibu-ibu buat ikut batik, akhirnya berkembang sampai sekarang. Kalau batik Sidoarjo itu khasnya apa ya? Kalau batik Sidoarjo itu khasnya banyak, motifnya, ciri khasnya salah satunya itu ada beras uta, terus ada juga sekar jagat, terus ada cecekan. Nah, kalau yang batik yang khasnya Sari Kenongo itu ada sendiri, itu ada bayeman sama sunduk kentang. Bisa dijelaskan filosofinya? Kalau salah satunya itu pasti banyak ya, setiap motif ciri khas pasti ada filosofinya sendiri. Cuman kalau yang paling umum itu beras uta. Nah, beras uta itu filosofinya itu namanya kan beras uta. Itu tuh menggambarkan kekayaan tanaman padi itu yang melimpah. Jadi biar masyarakat itu istilahnya nggak kekurangan pangan lah kayak gitu. Itu salah satu filosofi yang di beras uta kayak gitu. Batik. Apakah batik ini diekspor di luar negeri? Kalau eksplor secara pasar masih belum, tapi beberapa itu yang biasanya kalau yang dibawa ke luar negeri itu kayak misal ada dosen kunjungan kayak gitu, tamu dosen, biasanya kan dosen ada yang dari luar, nah itu biasanya tamu dosennya itu dibawa ke sini, jadi akhirnya mereka yang bawa produk ini ke luar negeri. Nah kalau ekspor kami masih belum, secara pasar itu masih belum kayak gitu. Kalau proses pembuatan batiknya itu seperti apa?
Kalau proses pembuatan batik itu beda-beda ya, ada dua kan tadi, ada batik. Di sini kan ada batik printing sama ada batik tulis. Kalau yang printing itu proses pembuatannya itu bentar, maksudnya cepat. Satu kali proses itu bisa bikinnya itu langsung banyak, sekitar 30 meter. 30 meter itu sekali bikin langsung jadi 30 meter. Nah, kalau printing itu prosesnya hampir sama kayak sablon baju. Nah, kalau tulis itu beda. Nah, tulis itu yang bikin mahal itu karena prosesnya sendiri itu kan lama. Yang pertama kita harus gambar dulu di kain putih, digambar, setelah digambar motifnya digambar di batik. Setelah di batik itu pun juga nggak langsung jadi. Setelah di batik itu kan diwarna sekali, itu dibuat warna satu. Setelah diwarna satu, di tembok itu yang misal motif bunga ya. Nah, yang tadi kan awalnya itu kan yang di batik itu kan pinggir-pinggirnya bunga-bunganya. Nah, setelah itu kan diwarna. Nah, setelah diwarna itu di tembok ini yang di bagian apa? Yang dalam bunganya itu loh, kelopaknya. Nah, itu di tembok itu di full batik gitu loh. Biar warna merahnya itu, warna pertamanya itu ndak hilang. Terus setelah itu di warna kedua itu warna backgroundnya, warna dasarnya. Jadi warnanya kan jadi ada dua. Nah, setelah itu di lungsur itu dilorot itu batiknya tadi malamnya diilangi lah istilahnya, kayak gitu. Terus baru dijemur. Di sini tuh batik yang paling banyak dibuat seragam itu yang motif apa? Kalau motif itu macam-macam, selera lah ya. Cuman pasti mereka itu orang-orang itu banyak yang cari khasnya Sidoarjo itu yang mana sih Mbak gitu. Nah, pasti banyak kan itu cari yang ada tul-tulnya, atau enggak gitu cari yang ada beras utanya 2. Kalau enggak gitu, Mbak aku pengen yang polosan yang enggak rame tapi ada udang bandengnya. Nah, kayak gitu. Jadi macam-macam, tergantung orangnya juga. Kayak seragam di rumah sakit umum daerah Sidoarjo itu pakai udang dan bandeng itu ya. Nah, itu kan jadi kan mereka, aku nggak ambil beras utanya, aku nggak ambil telurnya, tapi aku ambil udang bandengnya. Nah, kayak kelihatan gitu. biar kelihatan. Yes, kayak gitu. Macam-macam tergantung selera. Balik lagi. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Oke. Permisi Bu, boleh tanya? Iya, silakan. Ini tuh batik motif apa? Motif ini batiknya batik sari kenal bunga-bunga, ini bunga-bunga. Nggih. Iya. Bu, boleh tanya ini tuh batiknya itu berapa lama? Satu kain ini berapa lama? 2 hari, ada yang 1 hari, ada 3 hari. Lihat motif. Lihat motif. Kalau panjangnya berapa meter biasanya? 2,5, 170 lah. 240. Bu, boleh tanya, ini tuh namanya apa Bu? Ini namanya malam lilin. Malam lilin. Iya. Ibu batik udah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Dari tahun berapa itu? Apa? Dari tahun berapa? Tahun lupa. Oh, lupa. Nggih. Nggih. Makasih ya Bu, udah boleh tanya-tanya. Bolehkah aku mewawancarai tentang Banjar Kemuning? Boleh. Sebelumnya
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizah Azhara dan teman saya Alicia Putri Kirana. Kami dari siswa-siswi SMP 3 Sidoarjo. Dan kakaknya dengan kakak siapa? Saya Ais. Oke. Menurut kakak, bagaimana sejarah tari Banjar Kemuning? Oke. Untuk Banjar Kemuning ini kemungkinan merujuk pada sebuah wilayah atau komunitas adat tertentu yang ada di Indonesia. Dalam konteks sejarah, istilah Banjar sering dikaitkan dengan organisasi sosial dan komunikasi adat khas Bali dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Saat kakak menarikan tari Banjar Kemuning, pastinya kakak akan menghafal tarian tersebut kan? Nah, itu butuh waktu berapa lama ya kira-kira untuk menghafalnya? Kurang lebih semingguan itu sudah hafal. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi kakak saat menghafal tarian tersebut? Nggak ada sih. Sudah pernah menampilkan tarian Banjar Kemuning di mana saja, kalau boleh tahu? Waktu itu ada di GOR itu, GOR Delta Sidoarjo, terus juga di alun-alun Sidoarjo, terus juga biasanya buat mengiringi kemanten gitu. Terima kasih banyak atas waktunya untuk kami wawancarai sebentar. Maaf mengganggu latihan tarinya. Semangat terus ya kak latihannya. Terima kasih. Permisi, Bu, bolehkah saya meminta waktu sebentar untuk wawancara mengenai proses pembuatan kue lumpur? Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mandala dan teman saya Aldo. Kami dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Dengan Bu Lili. Oke, baik Bu Lili. Bahan pembuatan kue lumpur itu apa saja? Bahannya ya tepung, telur, terus santan. Itu bahan pokoknya yang pokok itu. Pembuatan kue lumpur ini pasti bertahap-tahap ya. Kira-kira langkah pertama yang harus dilakukan itu bagaimana? Yang dilakukan pertama itu pembuatan itu apa? Itu masih persiapan bakar arang, soalnya kan lama itu bakar arangnya itu. Untuk bakar di atasnya kue lumpur itu baru adonan. Apakah kue lumpur yang Ibu jual beraneka varian? Cuman 2 varian. Boleh dijelaskan untuk beberapa varian yang ada? Cuman 2. Itu apa, yang kelapa muda sama original. Cuma 2 aja. Sudah berapa lama Ibu berjualan kue lumpur di sini? Berapa tahun ya? Mulai tahun 2006 sampai sekarang. Apa pernah ada pembeli dari luar daerah Sidoarjo untuk dibawa oleh-oleh ke daerah sana? Banyak sekali. Untuk oleh luar kota, luar Jawa, banyak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih. Sudah, cuma itu aja. Oke, makasih Bu. Makasih. Ya, sama-sama.
Sepilno kue lumpur bulilik yang ada di jalan Hangtua. Dono. Iki varian original. Ini varian degan. Nah, dono dibuka. Belum bumer. Adem-adem mangani kue lumpur.